Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknologi Hasil Pertanian Unisri yang beranggotakan Davinka Leonitania, Oktina Nugraheni, Anggita Nuraini, Ledika Galuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Berikut adalah penjelasannya. Ilmu. Secara etimologi, ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm atau alima ya'lamu ilm yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Dari asal kata ilm ini, selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah pengetahuan mendalam hasil usaha ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atas masalah-masalah dunia dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah yang sistematis atau ijtihad. Sedangkan pengetahuan diperoleh manusia dari kebiasaan atau pengalaman. Sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, empirisme. Yang kedua, rasionalisme atau akal. Yang ketiga, intuisionisme. Yang keempat, wahyu. 1. Empirisme. Ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan, percobaan, dan atau penelitian. 2. Rasionalisme atau akal. Rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah media terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui cara berpikir atau akal dan tidak menganggap pengalaman indera atau empiris sebagai sumber pengetahuan. 3. Intuisionisme. Intuisi dianggap sebagai bagian dari sumber ilmu pengetahuan karena intuisi merupakan kemampuan individu untuk dapat memahami kebenaran suatu objek secara utuh, tetap, dan menyeluruh. Cara mendapat ilmu pengetahuan dengan intuisi adalah dengan teknik perenungan yang melibatkan emosi, observasi, nalar kritis, dan juga diperlukan pondasi pengetahuan dasar tentang manajemen pendidikan Islam yang kuat. 4. Wahyu. Wahyu disebut sebagai sumber murni seluruh pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Wahyu memberi sumbangan terhadap bangunan pengetahuan yang tidak terjangkau oleh kekuatan rasional dan empiris. Filsafat. Pengertian filsafat secara garis besar adalah ilmu yang mendasari suatu konsep berpikir manusia dengan untuk menentukan suatu kebenaran yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Filsafat memiliki karakteristik seperti: yang pertama, filsafat sebagai berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuk yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. Yang keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Yang kelima, filsafat bersifat komprehensif. Sumber-sumber filsafat. 1. Eksistensialisme. 2. Pragmatisme. 3. Fenomenologi. 4. Positivisme. 5. Intuisionisme. 1. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran yang berpendapat bahwa filsafat harus bertitik tolak pada manusia yang konkret, yaitu manusia sebagai eksistensi, dan sehubungan dengan titik tolak ini, maka manusia eksistensi itu mendahulukan esensi. 2. Pragmatisme. Aliran ini menganggap bahwa benar dan tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung pada faedah dan tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. 3. Fenomenologi.
Aliran ini berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dan keyakinan bahwa pengertian itu dapat dicapai jika kita mengamati fenomena atau pertemuan kita dengan realitas. 4. Positivisme. Aliran yang menganggap bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Agama merupakan sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Agama merupakan sistem peribadatan dan penyembahan terhadap yang mutlak dan sistem pengaturan yang mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, unsur-unsur agama meliputi yang pertama kepercayaan dan yang kedua peribadatan dan norma. Agama merupakan sumber pengetahuan tentang moral, penilaian mengenai yang baik dan yang buruk. Agama memberikan petunjuk tentang tujuan yang harus dicapai oleh manusia. Agama bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap absolut, mutlak. Agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan, diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari kepercayaan. Pengertian agama dari para ahli. Yang pertama, Pitirim Sorokin mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai yang dinyatakan dalam wujud kepercayaan dan dalam bentuk ritual. Hal ini diasosiasikan oleh perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama yang menyatukan anggota dalam kelompok agama. Yang kedua, Clifford Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menenteramkan suasana hati dan memberikan motivasi yang kuat dan tahan lama dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Nasution menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Peran agama bagi manusia. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Yang kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, agama sebagai sumber inspirasi ilham budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.